DPD Perbarindo Bali menggelar pelatihan aplikasi digital SIP CKPN atau Sistem Informasi Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai bagi Insan BPR. Kegiatan diikuti oleh sekitar 70 peserta yang merupakan perwakilan dari karyawan BPR yang ada di seluruh Bali. Kegiatan ini diharapkan dapat memastikan perhitungan yang dibuat oleh masing-masing BPR sudah benar dan sesuai dengan regulasi. Menurut Ketua DPD Perbarindo Bali Ketut Komplit, pelatihan ini dilaksanakan sebagai persiapan bagi insan BPR sebelum nantinya akan diberlakukan pada 1 Januari 2025. Diharapkan pelatihan ini bisa membantu memastikan perhitungan yang dibuat oleh masing-masing BPR sudah benar dan sesuai dengan regulasi serta hasilnya tidak memberatkan bagi industri BPR. Penurunan nilai bagi industri BPR di Bali tentu tolak ukurnya adalah kualitas kredit yang masih 2 digit dan masih adanya KDK 34 dan LAR yang masih cukup lumayan. Maka dari itu dicoba alternatif berupa pilihan dalam melaksanakan pelatihan yang sebelumnya sudah dihitung secara individual yang diberikan template oleh OJK atau mungkin sudah ada core banking yang menghitungkan. Kali ini dicoba melaksanakan pelatihan SIP CKPN. Dengan sistem ini diharapkan BPR yakin bahwa perhitungannya itu sudah mendekati akurasinya. Diharapkan SIP CKPN ini tidak menjadi beban bagi industri BPR yang ada di Bali. Kita patut bersyukur bahwa industri BPR di Bali itu masih dipercaya oleh masyarakat ya, sebagai industri yang berfungsi untuk menghimpun dana, menyalurkan dana. Pada Desember 2023 posisi kita aset 20,7 triliun. Nah, ini angka yang besar, kepercayaan yang begitu tinggi patut dijaga dengan baik oleh seluruh insan BPR melalui pengelolaan yang baik, integritas yang terjaga, kemudian penerapan Menris dan compliance secara terus-menerus. Sementara terkait aset dari BPR saat ini yang sudah mencapai 20,7 triliun rupiah, ditunjang kepercayaan masyarakat yang begitu tinggi, maka patut dikelola dengan baik oleh insan BPR dengan integritas yang terjaga, penerapan manajemen risiko dan komplain yang terus-menerus. Selanjutnya, dana yang telah dihimpun mencapai 16,2 triliun rupiah, sehingga ini harus bisa dioptimalkan melalui penyaluran dana atau kredit melalui Undang-Undang P2SK yang sebentar lagi diberlakukan sehingga BPR bisa mengembangkan lagi dan BPR menjadi bisa lebih berkembang dan kuat. Maka dari itu, BPR harus menyiapkan diri dan optimis bahwa BPR ke depan punya peluang-peluang yang baru dan BPR harus bisa mengambil peluang itu melalui perbaikan dan pembenahan secara internal. Kredit tumbuh masih di 1 digit, maka dari itu ini menjadi sebuah tantangan bagi BPR dalam rangka penyaluran kredit. Pertama, kita inginkan bahwa setiap BPR itu punya metodologi sesuai dengan karakteristik BPR-nya. Karena ini adalah penilaian sendiri gitu. Tidak diatur secara detail, tapi kita yang mengatur sebagainya, tapi sudah ada rujukannya. Yang kedua, bahwa perhitungan itu jika itu lebih besar daripada PPKA, apa yang harus dilakukan oleh industri BPR. Masih punya waktu kurang lebih 9 bulan untuk melakukan upaya-upaya agar pada saatnya nanti itu kita tidak terbebani oleh CKPN. Pelatihan yang berlangsung sehari ini diikuti oleh 70 peserta yang merupakan perwakilan dari karyawan BPR dan menghadirkan narasumber Fernando Agustinus Siahaan dari Creva Business Consulting. Dari Creva Business Consulting, Humas DPD Perbarindo Bali melaporkan.